Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah, kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah capek umat Islam berpecah belah dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan. Ketika kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita baca selawat Ibrahimiyah. Apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdal dari ini? Katakan bid'ah sesat masuk neraka, bid'ah sesat, haram membuat salawat. Kalau haram buat salawat, dan kalau buat salawat bid'ah, Imam Bukhari adalah ahli bid'ah, karena Imam Bukhari membuat salawat dari diri beliau sendiri, dan para ulama membuat salawat. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Adapun beberapa bentuk salawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan salawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersalawat dengan salawat yang diajarkan Rasul SAW, salawat yang paling baik. Yang pertama yang kita lihat ada salawat tibbil qulub, salawat obatnya hati. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wasallam. Ya Allah, berikan salawatmu kepada Muhammad alaihi salatu wasallam, obatnya hati, pengobatan buat hati. Kemudian beliau juga penyembuh buat badan kita, pemberi afiah buat badan kita. Beliau juga cahaya buat pandangan kita, buat keluarga, dan salam buat beliau SAW. Para ulama mengkoreksi. Yang pertama, salawat ini jelas bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini sebagai afiatul abdan. Nabi itu penyembuh badan. Nabi itu sebagai obat buat hati. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam memang diutus rahmatan lil alamin. Tapi yang terbaik tetaplah kita baca yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang banyak terkenal juga ada salawat Fatih. Salawat Fatih ini yang diterima, antum bisa baca nanti di situsnya sebuah tariqat yang disebut tariqat Tijaniyah. Tariqat Tijaniyah menulis di sana tentang asal muasal salawat Fatih. Salawat Fatih ini disebutkan bahwasanya guru mereka Syekh At-Tijani itu mendapatkan lembaran dari Allah, lembaran dari cahaya yang tertulis di situ salawat Fatih. Subhanallah jamaah. Dan orang meyakini itu. Yang baca salawat Fatih ini di situs itu disebutkan tentang keutamaan salawat Fatih ya. Bahwasanya yang membaca itu akan dilipat gandakan sebanyak 600.000 kali salawat untuk malaikat, untuk manusia dan jin, dari awal diciptakan sampai akhir. 600 kali lipat dari jumlah mereka semuanya. 600.000 ya. Disebutkan di sana. Ya, apa masih ada wahyu yang disampaikan? Udah selesai. Nabi udah selesai tugasnya. Salawat mana yang paling baik? Yang dibaca ketika sholat. Tapi yang jadi masalah orang masih percaya. Salawat Fatih ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihi al-azim. Ini yang baca salawat ini dikatakan Nabi itu penutup, pembuka yang tertutup, dan beliau penutup untuk yang lainnya, beliau penutup para nabi. Oke, itu betul. Tapi yang jadi masalah, apabila ini dikatakan secara mutlak, Nabi yang menutup segala sesuatu, Nabi yang membuka segala sesuatu, ini tidak. Semua itu dengan izin Allah Jalla Jalla. Tapi tadi yang membaca salawat ini itu mendapatkan pahala 600.000 kali lipat. Kita yang tahu itu pahala dilipat gandakan jadi berapa? 700 kali lipat. Orang sedekah 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha, tapi Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu. Nah,
Ini 600.000 kali lipat. Di riwayat lain dikatakan bahwasanya lebih baik daripada membaca Al-Quran 6.000 kali. Pokoknya yang bukan dari Rasul SAW akan mendapatkan masalah. Kemudian yang membaca salat Fatihah ini tidak akan mendapatkan kemuliaan, pahala itu, kecuali dengan 2 syarat. Disebutkan di situs itu. Syarat yang pertama, izin dari guru. Harus dapat ijazah dari gurunya. Kalau dapat ijazah dari gurunya, maka nggak boleh. Kenapa? Karena gurunya ini yang mendapatkan izin dari Allah langsung. Jadi harus ada izin nanti. Kalau antum nggak dapat izin, baca itu pahalanya tetap. Ini yang disebutkan di situs itu. Syarat kedua, meyakini, nih, ya terus disebut i'tiqadul musalli annaha laysat min ta'lifil bashar. Berkeyakinan bahwa salawat ini bukan buatan manusia. Itu pemberian Allah. Wa dzalika anna al-Qutb al-Bakri radhiyallahu taala anhu tawajjaha ila Allah. Ini ceritakan bahwa gurunya itu mendapatkan ini dari Allah. Fi sahifatin min nur. Di lembaran dari cahaya tertulis dengan pena takdir. Salawat itu. Kita sebagai umat Islam, wahyu sudah selesai. Nggak ada lagi wahyu. Maka ini yang perlu kita jelaskan kepada umat. Yang ketiga, yang ke-8. Yang keberapa jemaah? Yang ketiga. Ini sebagai penutup ceramah kita. Ada yang disebut salawat nariyah. Coba dikaji kembali itu salawat nariyah. Orang mengatakan barang siapa yang membaca salawat nariyah 4.444 kali. 4.440 kali akan diselesaikan urusannya. Masya Allah. Dimudahkan semua perkara dia. Dari mana nih dapatnya? Dan jelas ini bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di maknanya bermasalah. Sebagian bisa memberikan Nabi hak yang tidak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada tawasul dengan zatun Nabi alaihi salatu wasallam, dan masalah bertawasul dengan zatun Nabi, dengan zat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih tidak boleh kita bertawasul dengan amal soleh. Apa salawat nariyah itu? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tasliman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa yuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustassal ghamamu biwajhihi al-karim ala ali wa sahbihi adada kulli ma'lumin laka. Ini salawat nariyah. Kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah. Kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah capek umat Islam berpecah belah dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan. Ketika kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita baca selawat Ibrahimiyah. Apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdal dari ini? Apa kau mengatakan ini lebih afdal dari Ibrahimiyah? Maka tatkala itu kita akan bermasalah dengan Rasul SAW. Nabi yang mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah. Kemudian datang sebuah salawat, bisa dikatakan lebih baik daripada salawat Nabi SAW. Apalagi artinya tadi itu, ya ada yang mengantarkan kepada pengkultusan Rasul SAW yang perlu dicermati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bermacam-macam salawat disusun oleh para ulama. Adapun salawat yang disusun oleh Nabi, yang diajarkan Nabi, di antaranya adalah salawat yang sangat masyhur dengan salawat Ibrahimiyah yang kita baca di saat kita melakukan salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim sampai terusnya fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah salawat Ibrahimiyah. Adapun salawat-salawat itu adalah pertanyaan besar di sana. Bolehkah setiap orang membuat salawat dari dirinya, bukan dari yang diajarkan Nabi? Nabi merintahkan kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Rasulullah, malaikat pun demikian. Kemudian menyuruh kepada ahli iman agar para ahli iman untuk berselawat kepada Nabi. Itu perintah. Salawat seperti apa yang boleh kita ucap, yang kita sampaikan? Salawat apa? Para ulama ternyata termasuk Imam Bukhari dan lainnya, yang penting kau berselawat, tidak harus kau baca salawat Ibrahimiyah.
Sehingga cukup kita menjawab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad, shalli ala Muhammad. Dan ini sudah dari masa ke masa. Apakah Anda membaca salat Ibrahimiyah setengah 5 menit berapa detik? Tidak. Dan umum, termasuk orang mengingkari salawat yang lain pun tidak baca salat Ibrahimiyah. Ada sebagian orang gampang membid'ahkan orang, menyusun salawat bid'ah dan sesat. Sehingga ada salawat, kan banyak salawat yang selama ini kita ketahui, salawat Fatih, salawat Tibil Qulub, salawat macam-macam. Ada salawat banyak. Dan menyusun salawat bukan sebuah bid'ah, karena imam-imam besar muhadditsin juga menyusun salawat dari diri beliau sendiri. Bahkan Imam Bukhari kalau setiap kali menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab sahihnya, menyebut sallallahu alaihi wasallam. Dan bersalawat dengan sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diajarkan secara khusus oleh Nabi SAW. Berarti Imam Bukhari ahli bid'ah semuanya. Intinya membuat salawat adalah diperkenankan asalkan maknanya tidak salah, sesuai dengan nas. Misalnya menyebut nama Nabi yang dibenarkan. Kalau bertentangan dengan nas, tidak boleh. Dipertentangan dengan maknanya salah, tidak dibenarkan. Sebab banyak salawat-salawat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat. Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, boleh. Atau Allahumma shalli ala rasulika, boleh. Wa nabiyyika, boleh. Wa habibika, boleh. Wa khalilika, boleh. Wa safiyika, boleh. Boleh, tidak ada masalah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa khalilika wa nabiyyika wa rasulika wa safiyika sayyidina Muhammad, boleh. Tidak ada masalah, diperkenankan yang demikian. Intinya maknanya tidak salah, boleh seperti itu. Cuman tidak bisa dipungkiri salawat yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah, karena Nabi Muhammad yang menyuruh, yang mengajari, dan Nabi Muhammad yang menyusun. Kalau ada orang menyusun salawat, tidak boleh berkata ini salawat lebih bagus daripada salawat Ibrahimiyah. Oh, ini keluar dari iman nanti. Salawat yang paling bagus salawat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman seseorang menyusun salawat itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya bagaimana? Mungkin dia adalah seorang yang rindu. Rindu apa? Sehingga di bawah situ adalah disebut nama Allah secara khusus dan menamai Nabi secara khusus. Mungkin dia adalah orang yang keras hati, maka Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, sholli wa sallim ala ar-Raufir Rahim. Kenapa kok diulang-ulang? Nama Allahnya pun disebut Ar-Rahman Rahim. Allahumma sholli wa sallim ala ar-Raufir Rahim. Nabi kan disebut oleh Allah Raufir Rahim. Dia sadar hatinya itu keras, sama orang keras. Jadi menyebut nama Nabi Muhammad Raufir Rahim agar apa? Agar lembut hatinya. Termasuk Wirdul Fatih yang kita baca, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir wan Nadhiri. Kenapa harus nama itu yang dipilih? Karena memang saat itu adalah kita ingin memulai dengan dakwah, dan dakwah itu adalah Bashir, membawa misi Nabi yang Bashir, selalu memberikan kabar keindahan. Wan Nadhir, menjauhkan orang dari kemungkaran agar terhindar dari siksa neraka. Sehingga Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir wan Nadhir. Nama Nabi yang lainnya boleh disebutkan dalam sholawatnya, boleh. Termasuk orang berdoa itu kadang-kadang sesuai dengan, mungkin dia seorang kikir pelit, ya Ghaniyu, nyebut nama Allah yang maha kaya, ya Jawad yang maha pemurah, biar mengambil sifat kemuliaan Allah, bukan hakikatnya. Akhirnya mengambil bagian daripada sifat kedermawanan yang diajarkan oleh Allah untuk kita, ya Latif, dan seterusnya. Jadi boleh membuat sholawat dari dirinya, termasuk Allahumma sholli wa sallim ala rasulika, Allahumma sholli wa sallim ala rasulika, ditambah Sayyidina Muhammad, semuanya tahu. Ada sholawat yang lainnya seperti sholawat tibbil qulub, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad, obat hati. Nah, ini orang yang gak faham syirik ini. Nabi Muhammad bukan bukan obat hati. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyembuhkan segala penyakit hati. Dan kita mohon kepada Allah dalam salat tibbil qulub, tidak ada bid'ah di dalamnya. Nabi Muhammad adalah obat hati kita yang sesungguhnya. Wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, kesembuhan. Bagaimana tidak kita katakan sebagai kesembuhan jasad juga?
Banyak sahabat Nabi yang sakit datang pada Rasulullah. Lihat, masalah keyakinan yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah, itu sudah ahli iman akan selalu berkata demikian. Tidak ada yang mengatakan Nabi yang menyembunyikan secara sesungguhnya. Ada kritikan kepada salawat tibbil qulub, itu salawat bid'ah, itu salawat tibbil qulub, itu ya afiyat labdani syifa'iyah. Salawat apa itu? Siapa yang mengatakan Nabi bukan sebab kesembuhan hati kita? Nabi adalah pemberi petunjuk. Al-Hadi, nama Allah Hadi. Astaghfirullahaladzim, Nabi pun hadi. Allah yang menyebut Nabi Muhammad adalah hadi. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Muhammad, kau akan berikan petunjuk. Kadang orang berlebihan, dikit-dikit bid'ah sesat. Ada lagi salat nariyah dikatakan sesat juga. Tanhalu bihil qad wa tanfadu yugra wa tugda bil hawaij. Katakan wah benar. Tanhalu bihil uqad. Yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Loh, memang kita akan meyakini lagi masalah Allah. Bahasa tanhalu, ya Allah, akan terurai bihi dengan Nabi Muhammad. Al-uqadu, segar kesusahan. Loh, dengan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang murai, dengan Nabi Muhammad, dengan kebesaran Nabi Muhammad. Dan uqad dunia wa akhirat diselesaikan dengan Nabi Muhammad. Nabi datang untuk kita sebagai nur cahaya. Kebenaran membawa kebenaran. Lihat, problem akhirat diselesaikan dengan Nabi. Yang nggak kenal Nabi nggak akan selesai problem akhiratnya. Ini ada orang mengatakan itu bid'ah. Ini adalah permasalahan sholawat, ini perlu dibahas secara khusus dan panjang lebar. Sebab di sana ada orang yang masya Allah dikit-dikit dikatakan bid'ah sesat masuk neraka, bid'ah sesat, haram membuat sholawat. Kalau haram buat sholawat, dan kalau buat sholawat bid'ah, Imam Bukhari adalah ahli bid'ah. Karena Imam Bukhari membuat sholawat dari diri beliau sendiri. Dan para ulama membuat sholawat. Ulama punya sholawat dari diri beliau sendiri. Baik, itu adalah masalah sholawat.